Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Indra Maulana dengan NIM 11211077 dan saya Ana Naila Miftahul Zahra dengan NIM 11211071. Kami akan mempresentasikan tugas dari Ibu Heni Kusmawati MSI yang bertemakan perkembangan pendidikan di Indonesia pada zaman penjajahan 1 abad ke-16 sampai ke-19. Mohon didengarkan ya sahabat-sahabat. Terima kasih. Cekidot. Yang pertama, karakteristik pendidikan Portugis di Indonesia. Yang kedua, karakteristik pendidikan VOC. Yang ketiga, sistem persekolahan di Indonesia abad ke-19. Yang keempat, karakter pendidikan dasar di Indonesia abad ke-19. Yang kelima, karakter pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia abad ke-19. Yang keenam, karakter pendidikan kejujuran di Indonesia abad ke-19. Yang ketujuh, ciri-ciri pendidikan kolonial di Indonesia abad ke-19. Oke, kita ke berikutnya. Karakteristik pendidikan Portugis di Indonesia. Indonesia mengalami perdagangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris bernama Franciscus Xaverius yang mengembangkan pendidikan agama Katolik dan berusaha mendirikan sekolah-sekolah seminarie. Bentuk pola penyebaran agama Katolik dilakukan dengan pendirian sekolah-sekolah. Gereja Katolik juga mendirikan sekolah guru. Yang pertama di Indonesia, Maluku sampai Ternate. Lulusan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, maka akan dikirim ke Goa di India untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Keagamaan. Pelajaran yang diberikan adalah agama, membaca, menulis, dan berhitung. Dulu di Kabupaten Solor, Flores Timur, juga mendirikan semacam seminarie dan memiliki lebih dari 50 siswa. Pengajaran yang diberikan petugas sering menimbulkan pemberontakan, sehingga akhir abad 16 musnahlah kekuatan Portugis di Indonesia, dan itu juga sebagai tanda hilangnya misi Katolik yang sudah dibawa oleh Portugis. Kita berikutnya, karakteristik pendidikan VOC. Pada akhir abad ke-16, Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru. Belanda menganggap lebih baik mengembangkan agama Kristen Protestan daripada Katolik. Maka itu, beberapa sekolah didirikan di wilayah daerah yang terpengaruh agama Katolik. Sekolah pertama yang didirikan berorientasi pendidikan non-agama, karena VOC berorientasi pada bidang ekonomi dan perdagangan. Sekolah pertama didirikan pada tahun 1617 di Jakarta. Pada tahun 1622, sekolah berkembang dan memiliki 92 siswa laki-laki dan 45 siswa perempuan. 45 siswa perempuan. Sekolah ini bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil. Tahun 1695, 1057 murid yang mengikuti pendidikan di Maluku dan 3.966 di Ambon. Setelah 13 tahun sekolah didirikan, keadaan semakin berubah dan penduduk pribumi semakin terampil akan administrasi dan pengamanan, dan juga ada beberapa sekolah berkembang setelah itu, yakni sekolah dagang, pelayaran, sampai sekolah militer. Kemudian bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar sampai tahun 1786, dan pada abad ke-19 muncul pendidikan kejuruan, dan abad ke-20 muncul golongan baru. Maka itu pada tahun 1908 muncullah partai-partai seperti
Sarekat Islam, Indis Partij, dan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tahun 1928. Berikutnya, sistem persekolahan di Indonesia abad ke-19. Pada abad ke-19 sekitar tahun 1830, pendidikan di Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Sekolah pribumi dibedakan dengan sekolah bagi anak-anak Eropa. ELS adalah sekolah pertama yang didirikan untuk kepentingan anak-anak Belanda. Menurut Dennis Lombard 1996, pemerintah memberikan fasilitas pendidikan yang istimewa bagi kaum priai. Aspek sosial budaya memperlihatkan bahwa kaum elit pribumi ingin dekat dengan budaya orang Belanda karena ingin memperkuat sistem budaya pengabdian. Misi Belanda ternyata berhasil dan terbukti ada sekitar 266 anak pribumi yang bersekolah di sekolah yang didirikan Belanda. Pada tahun 1900, jumlah anak yang bersekolah di sekolah tersebut semakin bertambah hingga 2000 anak. Kemudian karakter pendidikan dasar di Indonesia abad ke-19. Pada tahun 1892, Belanda memberikan biaya pada 3 sekolah dasar, yakni 1 ELS, 2 sekolah kelas 2 untuk kalangan rakyat biasa, pengantar bahasa Melayu, dan yang diajarkan ialah Kalistung. Ketiga, sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai Hindia Belanda, bahasa pengantar bahasa Melayu, dan yang diajarkan ialah Kalistung, ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Adanya politik balas budi yang dikembangkan Belanda ini berdampak positif bagi penduduk pribumi karena semakin meningkatnya gerakan humanisme dan memberikan penduduk pribumi untuk menempuh pendidikan. Tetapi setelah adanya perluasan sistem dan peningkatan status sekolah kelas 2 ditiadakan karena dianggap menjadi beban pembiayaan, dan sekolah kelas 1 diubah statusnya menjadi HIS, sekolah dasar pribumi, berbahasa pengantar bahasa Belanda, dan kurikulum yang diajarkan sama dengan SD di negeri Belanda. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Ana Naila. Saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Marzuki. Poin selanjutnya ialah karakter pendidikan menengah dan tinggi di Indonesia abad ke-19. Tahun 1912 didirikan sekolah tingkat menengah dan kemudian diikuti sekolah menengah atas. AMS HBS setingkat dengan SMP dan yang setingkat dengan SMA diberi nama Mulo. Awalnya sangat sulit untuk masuk ke Mulo, AMS apalagi HBS, meskipun lulusan dari sekolah HIS. Sedangkan sekolah tinggi yang didirikan pada masa itu ialah Technische Hogeschool atau sekarang bisa disebut ITB, Geneeskundige Hogeschool atau sekolah dokter tinggi, dan Rechtshogeschool ialah sekolah hukum tinggi. Sistem pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang lengkap dan utuh dicapai selama 110 tahun. Dan dapat dikatakan perkembangannya sangat lambat, dimulai dari 1808 sekolah ELS dan kemudian dilanjutkan sekolah tinggi berdiri 1917 atau sekolah tersebut disebut THS. Sementara itu, dari negara Jepang juga memberikan pendidikan lanjutan bernama Shotokugakko yang diberikan selama 3 tahun yang setara dengan SMP. Selanjutnya, Chugakko ditempuh selama 3 tahun setingkat dengan SMA, Kogyogakko setingkat dengan SMK, dan pendidikan tinggi pada waktu itu bernama Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Poin selanjutnya ialah karakter pendidikan kejuruan di Indonesia abad ke-19. Pada abad ini, penduduk pribumi mulai mendirikan sekolah-sekolah untuk mengisi kelemahan-kelemahan pendidikan yang didapat di lembaga sekolah Belanda.
Pada tahap ini, pendidikan dimaknai agar para anak-anak pribumi menjadi anak-anak yang berbudaya Indonesia dan terampil. Atas semangat yang progresif, Suwardi Suryaningrat yang biasa kita kenal Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah taman siswa. Musyafi'i mendirikan sekolah kayu taman atau INS, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah, dan masih banyak lagi. Setelah sekolah-sekolah tersebut semakin berkembang, pemerintah kolonial takut jika sekolah tersebut menjadi kelompok yang anti pemerintah dan sekolah tersebut dianggap membahayakan posisi pemerintahan kolonial pada masa itu. Maka setelah itu sekolah-sekolah tersebut dijaga dengan ketat. Pada masa kebangkitan bangsa, sekolah kejuruan-kejuruan didirikan dengan tujuan memberikan keterampilan kepada masyarakat pribumi agar mampu bekerja keras dalam kehidupan mendatang. Poin terakhir ialah ciri-ciri pendidikan kolonial di Indonesia abad ke-19. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial Belanda ada empat sifat yang menonjol, yaitu 1. Dualistis, 2. Gradualis, 3. Konkordasi, 4. Pengawasan ketat. Dualistis, yaitu sekolah dibedakan untuk anak pribumi dengan anak Belanda dan Tionghoa. Gradualis, yaitu perlu 100 tahun lebih Indonesia memiliki sistem pendidikan yang lengkap karena sistem pada saat itu sangat lambat. Konkordasi, yaitu kurikulum dan sistem ujian disamakan dengan sekolah negeri Belanda. Selanjutnya ialah pengawasan sangat ketat. Pengawasan sangat ketat itu terjadi karena pada masa itu pemerintah kolonial Belanda merasa dirinya dibahayakan karena adanya sekolah-sekolah tersebut yang semakin berkembang. Sifat-sifat tersebut sangat merugikan bagi pendidikan kaum pribumi, tetapi pendidikan Barat telah memberi peluang kepada orang-orang pribumi untuk mengisi jabatan yang dicadangkan oleh bangsa Eropa. Terima kasih banyak Mbak Naila atas pemaparan yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan, saya Mas Marzuki dan Mbak Naila, dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.